Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Andrew Han. Dan di kesempatan kali ini saya akan mereview SaintCloud Mate EX Evil God Loki. Dan yang seperti teman-teman lihat, ini adalah di box depannya Evil God Loki. Ini boxnya cukup besar ya teman-teman. Dan ini keluaran tahun 2017. Dan seperti biasa kita lihat sisi sampingnya. Ini bentuk objeknya Evil God Loki, God Roop ya ini. Dan di sisi satunya ini Loki pose. Dan di bawah belakangnya ini ada Loki. Dan ini membawa senjatanya. Dan ini ada isinya ada 4 wajah. Ini menggunakan tiara ya teman-teman. Dan ini objeknya di sini ini ada 10 wajah Goldsen. Dan di box atasnya nah seperti ini, warnanya ini cukup unik, gelap-gelap gitu ya. Dan ini di box bawahnya, dan kita lihat isinya teman-teman. Dan di dalamnya ini ada blister. Ini blister yang pertama, cukup besar, nanti saya tunjukkan satu-satu isinya. Jadi seperti ini ada tamengnya juga di armor tangannya, ini armor rocknya. Ini nanti memasangnya ini cukup agak ribet, sulit ya teman-teman ya. Dan di blister kedua ini ada 5 pasang tangan ini, dan ini sayapnya. Ini armor penutup punggungnya, kalau tidak menggunakan sayap kita menggunakan ini. Dan ini rambut buat menggunakan tiara di kepalanya. Dan di sini ini ada 3 wajah Loki wajah pengganti. Dan yang di bawahnya ini 10 wajah Goldsen ya teman-teman, dari Mu, Aldebaran dan teman-temannya. Dan di blister yang terakhir, adalah kerangka bentuk objeknya. Dan ini ada tombaknya, tombak Gangnir Gungnir itu, nggak tahu bacanya gimana. Dan ini efek apinya, api ungu ya teman-teman. Dan sebelum kita rakit, seperti biasa kita lihat manual booknya. Ini cukup keren. Ini kita lihat di bagian luarnya dulu. Nah seperti ini ngerakit ke bentuk objeknya. Dan di sini ini paling kiri part-partnya, dan ini cara merakitnya. Ini agak ribet, dan kali ini saya harus mengikuti step-stepnya ini ya teman-teman, karena ini cukup susah ya. Dan di dalamnya kita dapat ini juga, ini kalau ada buku bisa kayak dicantolkan ini sininya. Tapi ini yang dapat yang untuk para God Cloud itu, yang Goldsennya tuh yang revival ya. Kalau yang lama kok rasanya ndak ada ya, nggak tahu, lupa ya ada apa enggak ya. Tapi yang lama itu kayak ada background zodiak dari kalau nggak salah di satu box itu ada 3 background. Itu cukup oke juga buat pajangan buat lini SOG ya. Dan kita lihat ini Loki-nya, tubuh EX. Ini ada rambutnya, ada kuncirnya. Dan ini rambutnya cukup panjang juga teman-teman. Dan sebelum kita pasang armornya, karena ini rambutnya panjang, kita lepas dulu. Dan ini agak susah, susahnya ini karena ini unik ya, ini lain dari yang lain. Jadi kita mulai dari perutnya, ini dinaikkan, ini
Dan saya juga belum pernah merakit Loki ini. Ini juga, nah gini. Dan berikutnya kita armor tubuhnya saja dulu. Tangannya dinaikkan gini. Ini agak susah-susah gimana gitu ya teman-teman. Semoga saja berhasil ini proses rakitnya, karena ini tidak akan saya skip atau saya percepat. Saya suka yang alon-alon gini nih, prosesnya jelas. Nah seperti ini teman-teman. Dan setelah itu armor bahu ini kelihatannya juga agak susah, tancapkan ke sini. Kenapa? Saya agak khawatir kalau patah, karena joinnya sini ini untuk lini Saint-Claude Mill itu kok khawatirnya kalau patah ya. Kalau patah tuh memperbaikinya susah. Ini yang sisi satunya tancapkan sini, ini juga susah juga. Tidak mau masuk. Aduh, ini aku takut yang sininya ini aduh, takut patah ya teman-teman. Ini masukannya sobat saya geser gini pelan-pelan, jadi tidak saya celup gitu, enggak, tapi ini digeser pelan-pelan gini. Jadi bisa tinggal menggeser saja. Memang perlu kesabaran. Ini saya skip sebentar karena nanti prosesnya kelamaan. Dan saya rasa gini, ini armor tubuhnya dan juga armor bahunya. Dan sekarang kita sebenarnya ini ada ini ditancapkan sini apa langsung saja kita coba. Ini ditancapkan di sini ya teman-teman. Ini juga ini posisinya agak mepet begini nih. Ini rawannya kalau kesini nih tergores. Ini aduh Loki ini sungguh benar-benar agak ribet ya teman-teman. Ini juga harus pas juga memasangnya. Gini, ini udah terpasang. Dan yang bagian belakangnya kayaknya ini begini ya teman-teman. Nanti ini di armor punggungnya ini kita tancapkan sayapnya. Dan ini adalah bagian yang tersulit lagi, yaitu bagian ini rok ya teman-teman. Ini cukup menyusahkan juga roknya ini. Wah, ini untuk ngerakitnya ini bisa lama. Ini harus dilepas dulu yang bagian sininya ini harus dilepas dulu, dan ini juga dicopot. Ini armor ini, dan ini sebelum dipasang ini kita masukkan dulu ini ya kuning-kuningnya ini dimasukkan gini ya. Nggak tahu ini cara yang saya coba sendiri. Ini di buku panduan nggak ada, karena nanti ini tempatnya di sini ini juga agak susah. Terus habis itu kita pasang ini armor rocknya. Ini kalau SCM yang lainnya ini memasangnya cukup sederhana. Nah ini gini, ini agak mulek ya, agak ribet. Dan ini kita kunci dulu saja bagian sininya sebelum kita tutup. Nah gini,
Dan karena ini posisinya sempit, ini armor rok depannya ini kita lepas dulu. Nah, dan setelah itu ini bagian ini ada ininya, ini ditancapkan di sini bawahnya ini. Nah, diselipkan di sini ya teman-teman, gini. Nah, dilapkan gini. Dan kalau sudah terpasang seperti ini teman-teman, ini karena ini posisinya melingkar di perutnya, dan ini harus ditancapkan di bawahnya sini, dan ini pun harus armor perutnya dinancap, dan ini juga ditancapkan. Ribet lah. Coba kita lihat lagi di bukunya, petunjuknya bagaimana cara memasangnya. Nah, kalau di petunjuknya ini part 2 nya ini kelihatan mudah sekali ya. Ini hanya gini, ini sabuk dililitkan, ini seperti ini, tapi padahal ini susah juga teman-teman ya. Harus dilewatkan ke kedua kakinya di bawah, dan setelah melewati hal sulit ini baru pertama kali ya saya main SCM nih ngerakit armor tubuhnya dulu. Kok agak ndak enak gimana ya, enak kaki dulu ya teman-teman, tapi tak apalah, sekarang kita menuju ke kaki aja. Entah ini perasaan saya atau apa, kan karena saya paling suka tuh pasti kaki dulu, setelah itu tangan, setelah itu baru badannya, perut. Kalau ada perut dulu ya teman-teman. Ini armor lututnya tidak ada, jadi langsung kakinya gini. Kurang nyaman ini, terus terang saya memegang perut, bagian perut sini ini ya. Armor kaki yang satunya sudah terpasang, dan setelah itu kita lepas yang sisi satunya ini. Nah, sekarang kita pasang armor lututnya ini. Armor lutut, armor paha kita pasang di sini. Setelah itu armor kakinya ini kita pasang, dan ini cukup keren teman-teman. Setelah armor kakinya terpasang, nah seperti ini teman-teman. Dan setelah itu kita lanjutkan saja ke armor ini, tangannya ini dilepas, dan ini kita pasang armor bahunya dulu. Ini armor bahu, dan setelah itu ini armor tangan kirinya ini ada 2. Ini kelihatannya ini yang tidak ada tamengnya, dan ini yang ada tamengnya. Ini kita pasang yang ada tamengnya saja teman-teman. Entah ini benar atau enggak ya, kok saya ragu-ragu. Katanya benar, ini bisa diputar ke sini, tapi posenya enggak tahu juga ya, ini yang enak gimana ya. Apakah begini? Ini jelas ini bisa diputar tamengnya ini. Kita coba pasang aja dulu, nanti kalau salah coba saya betulkan. Dan ini kita tutup dengan ini tangannya ini. Nah seperti ini nanti bisa buat memegang armor
kepalanya. Saya coba pasang gini dulu teman-teman, tangan kirinya ini cukup susah karena enggak tahu ya ini kok tangannya ini untuk ditempelkan susah, saya benar-benar kesulitan. Kita lanjutkan saja di tangan kanannya, ini kita lepas. Ini durasinya video juga sudah lumayan lama juga ya teman-teman. Ternyata merakit Loki ini tidak semudah seperti yang saya perkirakan, tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan. Ini dan ini cukup berat juga teman-teman. Nah, ini menutupkan tangannya ini juga agak susah juga teman-teman. Kayak rasanya kok tidak terlalu siset gitu ya teman-teman. Ini kalau tidak terlalu siset, nanti kalau dibuat kayak pose membawa tombak, ini agak susah juga karena tombaknya nanti pun juga pasti terasa berat. Dan langsung saja kita selesaikan. Oh, sayapnya belum ya teman-teman, kita pasang dulu sayapnya. Dan sayapnya seperti ini ada kayak 8 ya, ini bisa ditekuk-tekuk, ada 8 ini sayap kecil-kecil gini. Ini kita pasangkan di punggungnya sebelum kita pasang kepalanya. Jadi di sini ini semoga lancar ini pemasangannya. Colokin di sini. Oh, ini agak dironggangkan juga kelihatannya. Diarahkan ke belakang gini aja. Nah, habis itu dicolokin gini. Gini sudah terpasang. Dan selanjutnya armor kepalanya ini kita ini susah lagi. Ini coba kita kembalikan ini, dan ini armornya kita pasang armor kepala tetap gini ya. Dan saya rasa selesai ini proses memasang armornya, dan ini cukup berat juga Lokinya. Ini saya pinggirkan dulu blisternya, dan gini saja teman-teman, ini cukup saya kesulitan untuk memasang armornya. rasanya kok kayak susah sekali ya ini teman-teman. Payah ini Andrew Hen. Tapi kalau sudah terpasang gini ya mending lah, udah lumayan. Nah, ini tak terasa durasinya pun juga sudah sangat lama ya, hampir 19 menit. Dan sebelum saya tutup, kita tidak afdol kalau tidak membahas ini tombaknya. Jadi ini tombaknya seperti ini. Ini bisa masukkan ke sini, jreng gini, dan ini kita tancapkan gini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini tombaknya, cukup keren juga. Coba kalau mau masangkan di tangannya, yang bagian bawah ini dilepas, nah lalu dicolokkan di tangannya Loki. Saya rasa gini saja Loki menggunakan tombaknya. Loki ini adalah Evil God yang muncul di Asgard ya teman-teman. Dia memimpin 7 God Warrior
yang kesan kemunculan pertamanya ini seolah-olah seperti orang baik, dewa penyelamat untuk negeri Asgard, padahal dia ini dengan buah iblisnya yaitu menyerap yaitu kayak merusak Asgard ya teman-teman. Nah seperti ini. Sebelum saya tutup, saya coba pose terakhir saja teman-teman, duel dengan Odin Aeolia, karena kalau di film Loki ini kan di terakhirnya ini kan harus bertarung dengan 12 God Cloud yang dibangkitkan nama Olivia ya teman-teman. Karena pada waktu itu Goldsen ini kan membuka jalan untuk para Sen, dia harus mengorbankan nyawanya, dan tiba-tiba mereka terbangun di Asgard ya. Dan di Asgard pun mereka bisa menolong rakyat Asgard untuk menumpas kejahatan dari Evil God Loki ini ya teman-teman. Ini kalau saya pribadi sih melihat Loki ini kok kurang begitu suka ya, entah kenapa. Walaupun ini sudah IX tapi kayak armornya ini kurang menarik. Karena apa warnanya karena hitam juga bercampurkan dengan seperti keemasan ini, jadi rasanya kok kayak kurang sip ya teman-teman. Ini menurut opini saya pribadi. Tapi Loki ini harganya pun sekarang juga sudah menggila, pasti 3,5 jutaan ya kalau tidak salah. Malah kalau saya pribadi malah Odin Aeolia ini cukup keren juga teman-teman. Nah ini dari segi sayapnya pun juga rasanya biasa aja ya teman-teman. Dan saya rasa cukup sekian dulu saja video dari saya, dan maaf untuk video kali ini mungkin banyak kekurangannya ya, karena saya sendiri pun kesulitan untuk memasang armornya Loki ini, dan jadinya ya sekedarnya seperti ini. Ini rasanya adalah Saint-Claude Myth EX yang paling susah pasang armor ya, ini versi saya ya teman-teman. Dan saya rasa cukup sekian dulu saja video dari saya, dan kita berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa burn your cosmo, bye bye.